Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk contoh yang nomor 1 di sini 25% ditambah 1/2. Untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, kita harus menyamakan dulu ya. Misalnya, ini 25% dan 1/2. 1/2-nya boleh dipindah menjadi persen atau persennya diubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang Ibu mencontohkan yang 25% ini diubah menjadi pecahan biasa. 25%, persen itu artinya per 100. Jadi 25 per 100 ditambah, tetap ya, 1/2. Nah, 25/100 ini bisa kita kecilkan, masih bisa kita kecilkan ya. Kita coba 25/100 kita coba dibagi berapa supaya lebih kecil. Misal kita bagi 5. Kalau di atas dibagi 5, di bawah juga harus dibagi 5. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Per 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 5/20 ini belum selesai ya, masih bisa dikecilkan. Kita bagi berapa? Masih bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1. 20 bagi 5 4. Masih bisa? Ini habis ya. Berarti hasilnya 25/100 itu hasil yang paling kecilnya adalah 1/4. Jadi kita tulis di sini 1/4 ditambah tetap 1/2. Nah, sekarang untuk menjumlahkan kita harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan cara memakai KPK 4 dan 2. KPK 4 dan 2. 4 kelipatan 4 8, 12, 16 dan seterusnya. Kelipatan 2 4, 6 dan seterusnya. Jadi KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 4. Dan sekarang kita lihat 1/4. 1/4 sama dengan 1/4 dikali hasil KPK-nya adalah 4. Nah, sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya 4? 4 dikali 1. Karena di bawah dikali 1, berarti di atas juga harus dikalikan 1. 1 kali 1 1. Kemudian 1/2. 1/2 kita tuliskan di bawahnya. 1/2 dikali hasilnya tetap 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Di atas juga harus kali 2. 1 kali 2 2. 2/4. Jadi hasil 1/4 tadi adalah 1/4. Ditambah 1/2 tadi hasilnya adalah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita jumlahkan. 1 tambah 2 3.
per 4. Jadi hasil dari 25% ditambah 1/2, hasilnya adalah 3/4. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini 2/5 ditambah 0,45. Jadi 2/5 tetap kita tulis 2/5 ditambah 0,45. Ini desimal ya. Jadi yang kita tulis adalah 45 per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada dua angka. Kalau 2 angka berarti per 100. Tapi kalau dia cuma 1 angka, misal 0,4, cuma 1 angka di belakang koma, berarti itu 4/10. Kalau misalnya 0,456, berarti 456 per 1000 karena 3 angka di belakang koma. Udah ya, sekarang di sini 45/100 bisa kita kecilkan? Bisa ya. Jadi 45/100 kita bagi berapa supaya lebih kecil? Coba kita bagi 5. 45 dibagi 5 9. 100 dibagi 5 20. Berarti hasilnya adalah 9/20. Berarti ini tetap 2/5 ditambah 9/20. Sekarang kita cari KPK dari 5 dan 20. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Yang 20, 40, 60 dan seterusnya ya. KPK, cari angka yang sama. Angka yang sama adalah 20. Berarti KPK-nya adalah 20. Sekarang kita hitung 2/5. 2/5 sama dengan dikali KPK tadi adalah 20. Kemudian 9/20. 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 5 kali 4. Berarti di atasnya juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 8. 20 dikali berapa yang hasilnya 20? 20 dikali 1. Berarti di atas juga harus kali 1. 9 kali 1 9. Nah, sekarang 2/5 tadi hasilnya adalah 8/20. 8/20 ditambah sama berapa? 9/20. 8 ditambah 9 hasilnya adalah 17/20. Nah, jadi untuk yang nomor 2/5 ditambah 0,45 hasilnya adalah 17/20. Nah, untuk contoh yang nomor 3, 21/5 ditambah 1,83. 21/5 ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Dan 1,83 ini juga pecahan desimal, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 21/5 berarti 2 kali 5 10 tambah 1 11. Berarti 11/5 ditambah 1,83. Karena bukan 0,8
kalau di sini berarti tetap kita tulis semuanya 183 per 183 per, lihat ada dua angka di belakang koma. Ada dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah, 183 per 100 ini nggak bisa kita kecilkan ya. Berarti tetap seperti ini. Sekarang kita cari KPK 5 dan 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 dan seterusnya ya. Kemudian yang 100, 200 dan seterusnya. Berarti sudah kita lihat di sini angka yang sama adalah 100. KPK-nya berarti KPK-nya sama dengan 100. Nah, kita tulis 11 per 5 sama dengan per berapa? KPK-nya per 100. Kemudian 183 per 100. Dikali berapa yang hasilnya 100? 5 kali 20, 5 kali 20. Berarti di atasnya juga harus kita kalikan 20. 11 dikali 20 hasilnya adalah 220. Kemudian yang di bawah 100 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 1. Berarti di atas juga harus kali 1. 183 dikali 1 hasilnya 183. Tetap ya. Nah, 11 per 5 tadi hasilnya adalah 220 per 100. Ditambah sama berapa ini? 183 per 100. Tetap ya. Sekarang kita jumlahkan 220 ditambah 183. Hasilnya adalah 403 per berapa? Per 100. Nah, karena angka lebih besar daripada penyebutnya, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 43 per 100. Nah, yang nomor 4 di sini desimal dan persen. 4,25 ditambah 25%. 4,25 kita tulis berapa? Kita tulis 400
25 per berapa? Karena 2 angka berarti per 100. Ditambah persen, masih ingat ya? Setiap persen berarti ya per 100. Jadi 25 per 100. Nah, karena di sini sudah sama 100 berarti langsung kita jumlahkan. 425 ditambah 25. Hasilnya adalah 450 per 100. Nah, 450 per 100 ini bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan. Kita bagi berapa masing-masing supaya nanti hasilnya lebih kecil? Kita bagi 5. Kita coba bagi 50 ya. Nah, 450 dibagi 50. Hasilnya adalah 9 per 2. 9 per 2. 9 per 2 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. 2 kali berapa yang mendekati 9? 2 kali 4. Sisanya adalah 1. Yang nomor 4,25 ditambah 25%, hasilnya adalah 41 per 2. Nah, yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini ada pecahan campuran ditambah persen. Pecahan campurannya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, dan persennya kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa. 10 1 per 4. 10 1 per 4. 10 kali 4 40 tambah 1 sama dengan 41 per 4. Ditambah 20%, artinya 20 per 100. Nah, yang untuk 20 per 100 ini bisa kita kecilkan. Jadi berapa? Kita sederhanakan jadi berapa? 20 per 100. Kita coba di bawah ya. Kita bagi masing-masing 20 supaya nanti hasilnya lebih kecil. 20 bagi 20 1. 100 bagi 20 5. Berarti 1 per 5. Nah, sekarang kita cari KPK 4 dan 5. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Yang 5, 10, 15, 20 dan seterusnya juga ya. Berarti KPK-nya berapa? Angka yang sama di sini adalah 20. Berarti KPK-nya adalah 20. Sekarang kita lihat 41 per 4. KPK-nya 20. Kemudian 1 per 5. KPK-nya juga 20. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5. Berarti atasnya juga harus kali 5. Berarti 41 dikali 5 hasilnya adalah 205. Yang di bawah 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 5 dikali 4. Berarti di atas juga kali 4. 1
ditambah 1/5 tadi hasilnya adalah 4/20. 205 ditambah 4 hasilnya adalah 209/20. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Jadi hasilnya adalah 10/9/20. Nah, sudah paham ya? Berarti untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, kalian harus menyamakan dulu bentuk pecahannya, kemudian baru dijumlahkan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga nanti kalian bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Terima kasih.